Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Dwi Ariyanti dengan NIM 180205062 kelas 18A2 dari Prodi D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada manusia bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual. Reproduksi manusia diawali dengan perkawinan atau kopulasi. Umumnya kopulasi diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi internal. Fertilisasi merupakan penyatuan sperma dengan ovum. Sperma dibentuk dalam proses spermatogenesis dan ovum dibentuk dalam proses oogenesis. Organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria mempunyai dua fungsi reproduksi. Yang pertama, memproduksi sel kelamin atau sperma, dan yang kedua, melepaskan sel-sel ke saluran sel kelamin wanita. Organ reproduksi pria terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, testis. Testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Testis tersimpan dalam suatu kantong atau disebut skrotum. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma dan hormon kelamin. Yang kedua, vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma yang berjumlah sepasang dan bagian ujungnya terletak prostat atau penghasil cairan basah untuk melindungi sperma. Yang ketiga, kantong sperma. Kantong sperma berjumlah sepasang yang berfungsi menampung sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seorang pria melalui proses ejakulasi. 4. Penis merupakan organ reproduksi luar genitalia laki-laki yang terdiri dari kepala dan batang. Pada ujung kepala ada pembukaan uretra di mana urin dan air mani akan dikeluarkan. Pada batang terdiri dari jaringan spons dan pembuluh darah. Kelenjar pada reproduksi laki-laki terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, vesicula seminalis. Kelenjar yang terletak di bawah vesika urinaria pria yang berfungsi menghasilkan cairan semen sekitar 70%. Yang kedua, kelenjar prostat. Kelenjar yang terletak di antara vesika urinaria pria dan penis yang berfungsi mengatur sirkulasi air mani dan air seni. Yang ketiga, kelenjar Cowper. 2 kelenjar kecil yang terletak di atas penis yang berfungsi menghasilkan cairan praejakulasi. Yang keempat, epididymis. Saluran gulung yang terletak di belakang testis yang berfungsi menyimpan sperma sebelum terjadi ereksi saat berhubungan seksual. Yang kelima, inhibidin merupakan glikoprotein yang membantu pelepasan FSH dan LH. Yang kedua, organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama, ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Jumlah sel telur yang belum matang pada wanita sekitar 7 juta ketika di rahim ibunya, dan ketika pubertas menjadi 700.000. Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi kapsul pelindung yang mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung 1 sel telur. Folikel merupakan struktur seperti bulatan-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan
dan melindungi perkembangan sel telur. Sel telur yang telah masak akan terlepas dari ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon esteron dan progesteron. Yang kedua, oviduk. Oviduk berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristatik. Ujungnya berbentuk corong, berjumbai-jumbai atau disebut fimbriae. Fimbriae berfungsi menggerakkan ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada oviduk. Selanjutnya, ovum yang sudah dibuahi bergerak ke rahim atau uterus. Rahim merupakan tempat pembentukan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Rahim manusia bertipe simplex, artinya hanya mempunyai satu ruangan. Rahim bagian bawah dinamakan cervix uteri, sedangkan bagian besar disebut corpus uteri atau badan rahim. Dinding rahim terdiri dari 3 lapis, yaitu perinetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Lapisan inilah yang mengalami penebalan dan akan mengelupas setiap bulannya jika tidak ada zigot yang menempel, yaitu saat terjadi menstruasi. Yang ketiga, vagina. Vagina berfungsi sebagai organ persetubuhan dan untuk melahirkan bayi. Organ tersebut mempunyai banyak lipatan sehingga pada saat melahirkan dapat mengembang. Dalam vagina terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan suatu kelenjar, yaitu kelenjar Bartolini. Proses spermatogenesis. Yang pertama, spermatositogenesis adalah proses pembelahan sel dari spermatogonium menjadi spermatid. Pada tahap awal dari spermatogenesis, yaitu peristiwa pembelahan spermatogonium menjadi spermatosis primer atau meiosis 1. Selanjutnya, spermatosit melanjutkan pembelahan secara meiosis 2 menjadi spermatosis sekunder dan spermatid. Yang kedua, spermiogenesis adalah peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang dewasa. Terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu 2 hari. Terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pembentukan badan Golgi, akson, dan kondensensi DNA. 2. Pembentukan akrosom. 3. Pembentukan badan ekor. 4. Matruasi, reduksi sitoplasma, difagosi. 3. Spermasiasi adalah peristiwa pelepasan sperma matur dari sel Sertoli ke lumen tubulus seminiferus, selanjutnya ke epididymis. Sperma belum memiliki kemampuan bergerak sendiri. Akan ditransport dalam cairan teriksi dari sekresi sel Sertoli dan bergerak menuju epididymis karena kontraksi otot peritubuler. Sperma baru mampu bergerak dalam saluran epididymis, namun pergerakan sperma dalam saluran reproduksi pria bukan karena motilitas sperma sendiri, melainkan karena kontraksi peristaltik otot saluran. Hormon yang mempengaruhi pembentukan spermatozoa. Yang pertama, kelenjar hipofisis menghasilkan hormon perangsang folikel FSH dan hormon lutein atau LH. 2. LH merangsang sel Leydig untuk merangsang hormon testosteron pada masa pubertas. Testosteron mengacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. 3. FSH merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP yang akan mengacu spermatogonium untuk melalui spermatogenesis. 4. Hormon pertumbuhan secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Jungle.